dalam jabatan pendidikan agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus Merauke B3 tahun 2025. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober tahun 2025, akan mengadakan ujian praktik pembelajaran pada kelas 5 semester 1 di SD Impres Golo-Golo 2 dengan topik Ester Perempuan Pemberani. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Berdoa terlebih dahulu. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Nafi. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami datang ke depan-Mu dengan membawa syukur dan kerendahan hati. Kami berdoa agar Engkau memberkati pelajaran hari ini dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik. Bantu kami untuk fokus, mengingat dan menerapkan apa yang kami pelajari hari ini. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Nafi. Silakan duduk. Baik, sebelum kita belajar banyak tentang pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu mengecek kehadiran kalian. Alessandro Kristiani Luju, hadir Bu. Octaviano Supardi, hadir Bu. Rafaela Nardi, hadir Bu. Ritvilda Florencia Kristina, hadir Bu. Baik, semua hadir ya? Bagus, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas. Diharapkan kesepakatan kelas yang akan kita buat bersama dapat ditaati. Baik, kesepakatan kelas yang pertama, coba. Ya, Arden. Jangan ribut saat proses pembelajaran. Ya, jangan ribut saat proses pembelajaran. Ada lagi? Kesepakatan apa lagi? Ya, Billy. Menghargai guru saat sedang berbicara. Ya, menghargai guru saat guru sedang berbicara atau saat guru sedang memberikan penjelasan. Ada lagi? Ya, siap. Menghargai pendapat teman. Ya, menghargai pendapat teman. Itu beberapa kesepakatan yang telah kita buat bersama. Baik, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu orang untuk pimpin kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Tari, maju. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah
pembelajaran kita hari ini yaitu Ester perempuan pemberani. Baik, tetapi sebelum kita berbicara banyak tentang Ester sebagai perempuan pemberani, terlebih dahulu Ibu tanya, siapa tokoh perempuan yang pernah kalian tahu yang sangat terkenal? Ayo, siapa yang tahu? Gisel. Raden Ajeng Kartini. Ya, Raden Ajeng Kartini. Baik, kenapa Raden Ajeng Kartini ini boleh dikatakan sebagai perempuan yang sangat terkenal? Dia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita Indonesia dan sangat gigih memperjuangkan hak-hak perempuan terutama dalam bidang pendidikan. Ya, dia itu Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita. Kalau tidak dijuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, maka perempuan Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan, apalagi mengenyam pendidikan tinggi. Baik, kita lanjut ke Ester perempuan pemberani. Tujuan pembelajaran berkaitan dengan Ester perempuan pemberani. Coba kita perhatikan, yang pertama tujuannya agar peserta didik mengenal salah satu tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Ester. Supaya kamu sebagai peserta didik mengenal bahwa Ester itu salah satu tokoh dalam perjanjian lama. Lalu yang kedua, agar peserta didik mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai perempuan. Bukan hanya laki-laki yang mempunyai hak dan kewajiban, tetapi kita sebagai perempuan juga harus punya kewajiban, tetapi punya juga yang namanya hak. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu meneladan keberanian Ester dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sebuah video, tapi sebelum kita nonton, kita kasih dulu. Coba semua berdiri. Teguh fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, baik. Silakan duduk kembali. Perhatikan baik-baik. Hai teman-teman, kali ini kita akan mengenal lebih jauh tokoh pendidikan wanita asal Minahasa, Sulawesi Utara. Namanya Maria Walanda Maramis. Seperti apa perjuangannya? Ayo kita simak kisahnya. Maria adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia adalah adik kandung dari A.A. Maramis yang merupakan Menteri Keuangan pada masa awal kemerdekaan. Wanita yang lahir di Minahasa pada 1 Desember 1872 ini sejak usia 6 tahun telah menjadi yatim piatu. Maria dan kedua saudaranya kemudian diasuh oleh paman dan bibi mereka. Maria hanya mengenyam pendidikan sampai setingkat SD karena pada masa itu anak perempuan Minahasa tidak diizinkan mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi. Namun Maria tidak pernah berhenti belajar dari orang-orang terpelajar di sekitarnya. Semangatnya untuk memajukan nasib kaum wanita terus tumbuh meskipun harus menobrak tradisi. Menurut Maria, seorang ibu adalah inti dari sebuah rumah tangga yang juga menjadi inti masyarakat. Karena itu, seorang anak perempuan harus mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi sama seperti laki-laki. Baik, untuk mengetahui sebatas mana kamu memahami video yang telah ditampilkan, maka Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Dan pertanyaan ini nanti langsung dijawab. Pertanyaan pertama,
pada usia berapa Maria Walanda Maramis sudah tidak mempunyai orang tua? Ayo, pada usia berapa? Arden? 6 tahun. Iya, pada usia 6 tahun. Kalian ingat pada usia 6 tahun itu masih anak-anak. Dan pada saat itu dia kehilangan orang tuanya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Maria Walanda Maramis dalam cerita itu? Apa yang dia lakukan untuk perempuan-perempuan lain, untuk sesama perempuan, kaum perempuan? Coba tarik. Mendirikan organisasi pencintaan ibu kepada anak umurnya atau disingkatkan PIKAT. Iya, dia melakukan perubahan. Dia mendirikan sebuah organisasi supaya perempuan-perempuan di daerahnya di Minahasa tidak hanya di rumah saja, tetapi mereka harus berubah sehingga dia mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan dengan apa? PIKAT. Dengan PIKAT. Apa singkatan dari PIKAT tadi? Percintaan ibu kepada anak turunnya. Lalu yang berikut, apa pesannya untuk kita dari cerita Maria Walanda Maramis? Coba, siapa? Cia. Tidak boleh menyerah dengan keterbatasan atau keterikatan kita, tetapi berani mencari jalan keluar untuk menjadi lebih baik. Ya, kita tidak boleh mengeluh atau menyerah dengan keterbatasan kita atau keterikatan kita. Tetapi bagaimana kita berjuang supaya kita tidak di tempat saja. Bagaimana sebagai seorang perempuan itu bukan hanya di dapur, tetapi dia juga bisa mencari uang. Yang sekarang itu seperti itu. Perempuan dan laki-laki itu sama. Baik. Sekarang kita akan membaca kitab suci, kitab Ester, bab 2 ayat 1 sampai 23, lalu nanti dilanjutkan 3 ayat 15 dan 7 ayat 1 sampai 6. Tetapi kita duduk dalam bentuk kelompok dulu. Ada kelompok 1 di situ, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Ya. Sudah? Yang punya buku paket silakan buka dan baca. Ester diangkat menjadi permaisuri Raja Ahasuerus. Hadasa adalah seorang perempuan Israel yang berparas cantik. Nama Hadasa diganti dengan nama Ester, mengingat dirinya tinggal di Persia, sehingga dari namanya Ester tidak tampak sebagai keturunan Israel. Ester adalah anak Abihail, namun karena ayah dan ibunya meninggal dunia, Ester menjadi seorang anak perempuan yatim piatu. Semenjak itu, Ester tinggal bersama sepupunya yang bernama Mordekai. Baik. Sudah paham seperti apa isi perikopnya? Sudah. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perikop kitab suci ini. Dan nanti Ibu akan membagikan LKPD sebagai lembar kerja siswa, dan nanti kalian menjawab pertanyaan itu dalam kelompok. Harapannya semua anggota kelompok harus apa? Aktif. Semua anggota kelompok harus aktif. Ya. Jangan mengharapkan kepada salah satu teman saja. Baik, sebelum diskusi kita tepuk semangat dulu biar kita tambah semangat lagi. Semua berdiri. Tahu tepuk semangat? Oh, tepuk semangat. Baik. Tepuk semangat. Semangat.
diskusi kelompok berdasarkan LKPD yang Ibu bagikan ini. Mari sopan duduk. Yang lain cari jawaban. Sudah? Belum? Sudah nomor berapa? Masih nomor 2? Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Ya, sudah. Ya, baik, kita tunggu kelompok 1. Sudah, Bu. Baik, semua sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Baik, kalau diskusinya sudah selesai, maka saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Nanti kelompok akan membacakan hasil diskusi kelompok, lalu kelompok lain silakan menanggapi, bertanya jika ada hal-hal yang kurang dipahami. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita mulai dari kelompok, beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Dan harapannya semua kita harus aktif. Kelompok 1 dan kelompok 3 siap menanggapi jika ada hal-hal yang belum dipahami. Baik, kepada kelompok 2 saya persilakan. Siapakah Esther menurut kisah tersebut? Esther lahir dengan nama Hadasa dan merupakan anak yatim piatu. 2. Mengapa Ratu Wasti dipecat dan diusir dari kerajaan? Karena memaklukannya. Karena apa? Jelaskan jawaban. Karena mempermalukan Raja Ahasveros di depan ibu. Coba satu orang yang jawab. Karena mempermalukan Raja Ahasveros di depan tamu-tamu. Ya. 3. Mengapa Esther terpilih menjadi permaisuri bagi Raja Ahasveros? Karena Raja Ahasveros selalu sedih tanpa permaisuri. 4. Persoalan apa yang dihadapi ketika Haman diangkat menjadi pejabat tinggi kerajaan? Haman yang baru saja menjadi penjabat tinggi menjadi sombong dan congkak. Dia perintahkan agar setiap kali dia lewat di hadapan banyak orang harus sujud dan berlutut padanya.
Nomor 5. Apa peran Ratu Ester bagi bangsa Israel? Menyelamatkan Israel dari pembantaian. 6. Apa pesan yang kita peroleh dari perikop kitab suci tersebut? Jangan sombong dan congkak kepada orang lain. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Berikut saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Bagaimana? Kelompok 1 ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan dari kami kelompok 1 ke kelompok 2. Siapa yang menyelamatkan Israel dari perbantaian? Siapa yang menyelamatkan Israel dari perbantaian? Hanya mengulang kembali, yaitu Ratu Ester. ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah jelas? Ya, itu ada di soal. Ada hal lain lagi? Ya. Siapa ratu yang diusir dari kerajaan? Siapa ratu yang diusir dari kerajaan? Ratu Wasti. Ya, Ratu Wasti. Bagaimana? Kelompok 3? Sudah? Sudah, Ibu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Kelompok 1? Ratu. Tidak ada? Sudah jelas? Sudah jelas? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan duduk kembali. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Kita berdiri. Kita tepuk salut untuk kelompok kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Coba kita perhatikan lagi kesimpulan dari perikop kitab suci. Coba satu orang yang baca. Ester memiliki anugerah kecantikan dan kesederhanaan. Kecantikan yang dia miliki merupakan anugerah Tuhan. Dengan kecantikan wajah serta Keelokan. ia berperan sebagai perempuan yang berani, memperjuangkan kebenaran demi keselamatan bangsanya. Lalu yang kedua, coba satu orang baca. Billy, baca. Dari kitab suci, kita dapat mengenal sikap-sikap Ester, yaitu kesederhanaan, kecantikan hati, keberanian, serta sikap peduli. Ester sebenarnya bisa hidup wajar di dalam istana raja dan memiliki apa saja yang ia minta. Tetapi karena ia peduli terhadap penderitaan mangsanya, ia rela mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan bangsa. Ya, baik. Itu tadi kesimpulan berkaitan perikop kitab suci yang telah kita dalami bersama. Sekarang Ibu akan membagikan ini sebagai evaluasi satu-satu. Sudah. Terima kasih karena kalian sudah mengerjakan evaluasi. Yang berikut dari topik yang telah kita pelajari bersama berkaitan dengan Ester, perempuan pemberani. Baik, mungkin ada hal-hal yang belum kalian pahami berkaitan dengan materi itu. Ada? Tidak ada? Karena dari materi yang telah kita bahas bersama berkaitan dengan Ester, perempuan pemberani. Kesimpulan apa yang akan kita dapat, yang telah kita dapat dari topik itu? Ya, tidak boleh sombong. Apalagi?
Iya, harus berani. Sekarang posisikan diri dengan baik, duduk dengan sopan. Ya. Kita akan merefleksikan berkaitan dengan materi kita hari ini. Ibu akan menampilkan video. Ini adalah sebuah refleksi dari materi yang telah kita. Duduk dengan sopan. Tangan begini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri. Allah Baik, itu tadi sebuah video refleksi untuk kita. Video ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun kita memiliki segala-galanya, tetapi kita tidak boleh melupakan sang pemberinya, yaitu siapa? Allah. Dan Allah, Tuhan, tidak akan membiarkan kita dalam kesusahan. Dengan berakhirnya video refleksi kita pada hari ini, maka pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti pembelajaran kita minggu depan itu berkaitan dengan Yesus Sang Mesias. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, Marilah kita berdoa dan berdoa dan dari Yesus. Salam Maria, Berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.